kegunaan dari hipnosis itu sendiri ini apa, Pak? Kegunaan hipnosis yang paling umum adalah untuk mereprogramming pikiran. Jadi di dalam pikiran bawah sadar kan tertanam berbagai macam program yang bersifat long term ya. Jadi dia tuh memori jangka panjang dan abadi dan tidak bisa hilang. Di situ Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk sahabat cerdas dimanapun kalian berada ya sahabat. Dan salam jumpa lagi bersama saya Putri Rizkiana dalam program Sebar Sehat Bareng ini ya. Kali ini temanya adalah memahami hipnosis sebagai ilmu pengetahuan yang ilmiah. Ini sudah hadir narasumber spesial kita Bapak Suhendar Pambudi Ferry Wibowo. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Putri. Mungkin mic-nya agak lebih dekat gitu Pak, nanti supaya lebih jelas gitu. Karena ini tema kali ini adalah menarik sekali Pak, yang ditunggu-tunggu sahabat cerdas ya di sore hari ini. Oke, sebelum ke perbincangan lebih lanjut ini, Pak, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Macet nggak Pak tadi kesininya Pak? Lancar? Alhamdulillah lancar. Oke, pada pertemuan kali ini sahabat, ini temanya adalah tentang hipnosis. Sebenarnya Pak, hipnosis itu apa sih? Oke, bicara hipnosis kalau secara kosakata atau pengertian bahasa. Jadi hipnosis suatu keadaan di mana kita berada dalam titik yang paling sadar. Dalam artian sadar di sini adalah sangat fokus pada satu objek ataupun pikiran tertentu. Gitu. Lalu apakah hipnosis ini sendiri itu ada hubungannya Pak dengan kesehatan? Secara hubungan secara langsung bisa dikatakan iya, karena memang di sini kita berbicara mengenai konsep pikiran. Jadi semua berawal dari pikiran, kemudian menjadi perilaku, perilaku jadi kebiasaan, kebiasaan menjadi sebuah karakter, bahkan bisa menjadi nasib. Jadi sehingga yang namanya kesehatan kan berawal dari perilaku. Nah, perilaku berawal dari pikiran tadi. Jadi pikiran yang baik nantinya juga akan membentuk kesehatan yang baik. Betul, juga begitu betul, ya Pak ya. Lalu apa sih Pak bedanya dari hipnotis dengan hipnosis? Hipnotis dan hipnosis, saya analogikan seperti kita bermain gitar. Hipnosis itu gitar atau alat ya. Sedangkan hipnotis adalah orang yang menerapkan aplikasi hipnosis. Ya, jadi gitaris. Jadi orangnya yang bermain gitar. Jadi, berarti hipnotis ini orang yang menghipnosis, betul, begitu ya Pak ya. Lalu kegunaan dari hipnosis itu sendiri ini apa Pak? Kegunaan hipnosis yang paling umum adalah untuk mereprogramming pikiran. Jadi di dalam pikiran bawah sadar kan tertanam berbagai macam program yang bersifat long term ya. Jadi dia tuh memori jangka panjang dan abadi dan tidak bisa hilang. Disitulah dengan hipnosis ini kita menanamkan atau memprogram ulang pikiran bawah sadar kita. Lalu mengapa Pak perlu adanya hipnosis ini sendiri? Kalau mengapa perlu adanya, ya dikembalikan kepada kebutuhan manusia akan bagaimana tata cara untuk mengelola pikirannya, mengoptimalkan pikirannya, dan salah satu jalan untuk bisa mengatur pikiran, memprogram pikiran adalah dengan hipnosis. Oke, luar biasa ini ya. Jadi mulai sedikit tahu ini hipnotis tadi ya Pak ya. Karena hipnotis ini adalah orang yang melakukan hipnosis itu tadi sahabat. Lalu bagaimana Pak rasanya jika seseorang ini mengalami hipnosis atau sedang dihipnosis? Berbicara rasa tentunya tidak afdol kalau tidak coba dulu. Sepertinya bukan saya ya Pak ya. Iya. Jadi keadaan atau rasa di saat kita sedang terhipnosis atau dalam keadaan pikiran yang hipnosis adalah kita merasa sangat fokus, sangat tenang, sangat tentram, dan sangat nyaman. Jadi mungkin ketika ada sahabat cerdas ini ya, mungkin yang lagi galau atau apa, dihipnosis gitu bisa ya Pak ya? Oh, sangat bisa, sangat bisa. Luar biasa sekali. Lalu untuk tanda-tanda kondisi yang sedang dihipnosis ini apa Pak? Ya, tanda-tanda secara lahir yang bisa dilihat dari luar tubuh ya dari orang lain adalah ketika dia terlihat sangat fokus, kemudian melihat putih mata itu sedikit memerah, dari tubuh terlihat mengejang atau kaku dalam artian ya tidak bergeser dari
tempat semula atau adanya pergerakan. Jadi karena sangat fokus tadi, otomatis kan dia kelihatan diam. Contoh adalah ketika kita melihat televisi, ketika adegannya sangat menyenangkan, sangat seru, maka kita nggak akan beranjak. Jangankan beranjak, gerak aja tidak. Seperti orang terpaku. Nah, inilah namanya dalam kondisi hipnosis itu. Oke, lalu apakah semua orang ini bisa Pak dihipnosis? Semua orang bisa dihipnosis karena sangat ilmiah ya. Justru kita itu setiap saat keluar masuk dari kondisi hipnosis. Setiap saat. Kalau dihitung bisa ribuan kali dalam sehari. Mungkin bisa mencontohkan sedikit Pak? Ya, saya tadi kan bilang hipnosis adalah keadaan sangat sadar ketika terfokus pada satu objek tertentu. Contoh, Mbak Putri berangkat ke sini naik apa? Motor. Naik motor. Ambil kontak, tancapkan, pasang helm, tarik. Kira-kira pakai dipikir apa enggak? Tidak sih Pak. Nah, itulah kondisi hipnosis. Oke. Semuanya berjalan dengan normal, otomatis karena sudah ada program dalam pikiran bawah sadar. Bahkan kalau saya tanya, Mbak Putri di perjalanan melihat apa? Banyak Pak. Nah, banyak. Bisa diingat? Belum tentu. Nah, belum tentu. Karena Mbak Putri terhipnosis pada satu objek tujuan tertentu, yaitu tadi keadaan jalan raya. Mbak Putri fokus, satu fokus, sehingga ketika orang satu fokus, yang lain tidak terperhatikan. Oke, Hipnosis luar kan itu. biasa ya. Berarti tujuannya ini adalah mencapai tujuan itu tadi Pak ya? Betul. Betul sekali. Fokus. Ini luar biasa. Mungkin nanti bisa dicoba Pak ya. Mungkin nanti ada rekan dari Suara Gersik yang nantinya bisa dihipnosis begitu ya Pak ya? Bisa, kita dari jarak jauh pun bisa, karena saya selaku terapis juga sering kita adakan terapi jarak jauh melalui video. Oke, ini tadi berbicara terapi Pak ya. Lalu apa untuk hipnoterapi ini seringkali ada istilah-istilah penting ya di hipnosis ini. Boleh dijelaskan sedikit Pak mengenai hipnoterapi ini Pak? Ya, jadi hipnoterapi adalah dua padanan kata yang disambungkan, yaitu hipnosis dan terapi. Jadi terapi yang menggunakan metode atau teknik hipnosis. Oke, ini biasanya terapi-terapi untuk orang yang memiliki gejala kesehatan atau bagaimana Pak? Gejala bisa, keluhan bisa, keinginan juga bisa. Jadi hipnosis tidak hanya untuk penyembuhan, tapi juga untuk pemberdayaan diri. Oke, ini rata-rata Pak, ini Bapak juga selaku terapis begitu ya? Betulan. Kebetulan selaku terapis, ini rata-rata orang yang ingin dihipnosis ini tujuannya apa Pak? Tujuannya adalah mendapatkan keadaan yang diinginkan. Jadi misalkan kepingin terbebas dari rasa cemas, kepingin optimal dalam karirnya, kepingin lancar dalam berbicara, itu bisa. Kita menggunakan teknik hipnosis untuk mencapai ke arah sana. Oke, luar biasa sekali nih ya materi di sore hari ini. Mungkin sahabat, jika kalian ada pertanyaan di live streaming Radio Suara Gersik, kalian bisa langsung aja join di program Sebar. Karena kali ini sahabat, tema memahami hipnosis sebagai ilmu pengetahuan yang ilmiah ini dengan narasumber Bapak Suhendar Pambudi. Ini luar biasa sekali dan boleh banget untuk sahabat cerdas gabung di live streaming Radio Suara Gersik untuk bertanya. Dan habis ini sahabat Putri hadirkan iklan layanan masyarakat terlebih dahulu sebelum ke perbincangan lebih lanjut. Oke sahabat cerdas, kembali lagi bersama Putri di program Sebar Sehat Bareng ini bersama Bapak Suhendar. Ini kali ini sahabat ingin Putri tanyakan ini Pak. Pak, apakah hipnosis ini ada hubungannya dengan magic? Ya, dikatakan tidak memang tidak. Jadi sama sekali tidak ada hubungan dengan magic. Murni ilmiah dan teknologi pikiran. Oke, nah Pak, Bapak ini kan sendiri menjadi trainer ya dan juga mentrainer orang begitu. Nah, pelajaran seperti apa sih Pak yang untuk orang-orang yang biasanya ingin belajar ilmu hipnosis itu sendiri? Ya, kalau untuk pelajaran ketika di training hipnosis ada 3 level Mbak. Jadi level pertama adalah level fundamental, di mana tujuan pembelajarannya adalah kita mencetak seorang hipnotis yang dapat melakukan state hipnosis atau hipnosis petunjukan, self hipnosis atau hipnosis diri sendiri, dan menangani beberapa keluhan ringan bagi klien atau pasien.
Lalu misalkan nih Pak, saya ingin belajar mengenai hipnosis begitu ya. Apa yang harus saya persiapkan begitu Pak? Lalu apa saja yang perlu saya lakukan mungkin? Yang pertama adalah usia sekurang-kurangnya berusia 18 tahun. Yang kedua adalah siap mental. Yang ketiga tentunya siap finansial. Baik, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai siap mental tadi Pak. Siap mental di sini adalah di mana Mbak Putri akan memahami, mendapatkan pengetahuan baru tentang hipnosis itu sendiri yang ternyata mungkin akan berbeda jauh dari pemahaman Mbak Putri yang sekarang ini, yang menganggap hipnosis itu ada kliniknya, ada mistisnya, yang hipnosis itu cenderung pada kejahatan, hipnosis cenderung digunakan untuk mengerjai orang, itu akan terbantahkan ketika mengikuti pelatihan hipnosis. Oke. Nah, lalu bagaimana sih Pak membuat seseorang ini agar fokus saat kita hipnosis gitu? Ya. Mungkin ada beberapa aturan atau prosedur sendiri itu Pak. Ya. Untuk bisa fokus sebenarnya kembali kepada need of interest daripada lawan bicara ya. Karena pada dasarnya hipnosis adalah komunikasi, Mbak. Ketika seperti ini, maka saya bisa menyimpulkan Mbak Putri sedang terhipnosis oleh saya. Karena kita ada interest di sini tentang percakapan dua arah, di mana Mbak Putri terfokus pada apa yang saya sampaikan. Nah, kembali pada konsep terfokus pada satu fokus, sudah itu hipnosis. Oke, berarti saya ini terhipnosis ya Pak ya? Kondisinya seperti itu. Kondisinya seperti itu. Iya. Lalu Pak, bagaimana juga? Oke, hipnoterapi Pak ini saya ingin tanyakan. Hipnoterapi ini fungsinya untuk apa Pak? Ya, tadi saya jelaskan bahwasanya hipnoterapi adalah terapi yang menggunakan teknik atau metode hipnosis. Jadi fungsinya adalah untuk membantu klien atau pasien untuk merecovery apabila ada keluhan tentang kesehatan, keluhan tentang kecemasan, itu bisa kita recovery dengan hipnosis. Reprogramming dari pikiran bawah sadarnya yang berfungsi untuk memperbaiki mungkin program-program yang selama ini kurang mendukung dalam bidang kesehatan akan diperbaiki di sana. Oke, Pak, pernah saya baca juga ya di artikel Pak, kalau hipnosis ini menggunakan gaya bahasa, mungkin seperti majas begitu dan lain sebagainya. Itu apakah mempengaruhi juga Pak gaya bahasa dalam proses hipnosis? Betul, kita biasanya pakai metafora Mbak, kemudian juga persuasif. Jadi konsep-konsep ini pada konsep penyusunan sugesti. Ya, jadi sugesti itu adalah kalimat-kalimat yang memang dikhususkan dengan tujuan untuk memprogram ulang bawah sadar. Tentunya ada gaya bahasa tertentu, di mana gaya bahasa ini adalah suatu syarat mutlak bagi pikiran untuk bisa menerjemahkan dengan baik. Jadi sugesti itu disusun minimal ada 3 tahap yang harus diperhatikan seorang hipnotis. Yang pertama adalah bersifat present, bersifat saat ini. Yang kedua persuasif, ajakan. Yang ketiga adalah sesuai dengan yang disebut modalitas. Jadi modalitas itu adalah pintu mana dari sebuah komunikasi ini bisa langsung diterima oleh bawah sadar. Misalkan seseorang itu cenderung modalitasnya pada penglihatan, seseorang modalitasnya pada pendengaran, seseorang modalitasnya pada perasaan. Jadi disesuaikan. Jadi 3 aspek ini harus dipahami dulu oleh seorang hipnotis untuk bisa membuat sugesti yang baik. Berarti memang harus mengetahui orang yang ingin dihipnosis dulu ya Pak ya? Iya. Memang nggak semuanya harus menggunakan majas tertentu begitu, tapi seringkali majas tersebut begitu ya Pak ya. Lalu Pak tadi ngobrol mengenai sadar ya Pak ya. Sebenarnya hipnosis itu sadar atau tidak sadar Pak? 100% sadar. Bahkan bisa dibilang 1000% sadar. Karena kita akan dibawa pada keadaan yang sesadar-sadarnya. Berarti untuk orang yang dihipnosis ini sadar dan ketika menjawab pertanyaan juga nggak semua harus diflurkan begitu ya Pak ya? Nanti terhambat pada nilai keyakinan dan etis Mbak. Jadi kalau dari segi klien maka terhambat pada segi keyakinan. Dimana kalau ada sebuah informasi, misalkan rahasia yang tidak ingin dia sampaikan, maka tidak akan tersampaikan pada saat sesi hipnosis tersebut. Namun ada juga ya Pak ya yang bisa juga untuk mempublikasikan atau tidak bisa? Bisa. Jadi seorang hipnotis kan nanti tergantung niat. Untuk apa sesi itu dibuat? Misalkan ketika hipnosis forensik ya.
untuk menggali informasi yang bersifat rahasia dibutuhkan dalam rangka penyelidikan kasus kejahatan atau apapun, maka keahlian si hipnotis ini bisa digunakan untuk menggali informasi tersebut. Oke, memang sadar dan tidak harus juga untuk mempublikasikan rahasia yang ada pada diri klien begitu Pak ya. Lalu mengenai hipnosis ini sendiri Pak, pernah saya baca juga di artikel bisa mengatasi insomnia dan juga post traumatic. Nah itu mengapa Pak kok bisa mengatasi itu Pak? Ya, jadi konsep dasarnya adalah reprogramming pikiran bawah sadar, di mana di pikiran bawah sadar tertanam program-program yang bersifat jangka panjang, di mana bawah sadar ini kekuatannya adalah sementara ini di mayoritas praktisi meyakini bahwa 88% adalah kekuatan pikiran bawah sadar dan 12% kekuatan pikiran sadar. Bagaimanapun juga ketika 88 dibandingkan 12 kan kuatnya 88. Kalau program yang salah ini berada di 88, bagaimanapun kita menolak agar itu tidak terjadi ya terjadi. Karena kalah kuat. Untuk itu maka diperlukan reprogramming pikiran dengan hipnosis. Oke, lalu Pak, orang-orang yang melakukan hipnosis atau hipnotis tadi ya, ini apakah harus memiliki sertifikasi sendiri Pak? Betul, lah di sini yang unik ya. Makanya kami di Theta Institute dan di Perhisa juga punya kode etik. Jadi untuk menjadi seorang hipnoterapis itu harus lulus pelatihan minimal 110 jam. Jadi kalau di pelatihan kami ada 3 level Mbak. Level pertama adalah fundamental, level kedua advance, level ketiga adalah klinikal. Jadi di fundamental kita 2 hari Mbak, 20 jam pelajaran. Di level pertama 2 hari, level kedua 2 hari, level ketiganya 110 jam. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, daftarnya ini di mana sih begitu? Nah, untuk daftarnya bisa langsung via aplikasi yang kami buat di thetainstitute.co.id atau bisa langsung menghubungi trainer yang tersebar di lebih dari 20 kota di Indonesia. Nanti bisa dilihat juga di thetainstitute.co.id di sana. Oke, jadi mungkin sahabat cerdas ini ingin menjadi hipnotis begitu ya, atau hipnoterapis begitu ya Pak ya. Ini bisa join ke Theta tadi ya Pak ya, dan bisa langsung menghubungi Bapak Suhendar gitu nantinya. Oke, ini banyak sekali Pak yang sudah hadir di live streaming Radio Suara Gersik, karena sahabat cerdas ini kayaknya penasaran banget Pak mengenai tema kali ini, yaitu memahami hipnosis sebagai ilmu pengetahuan yang ilmiah. Ini juga ada Jeffrey Faruqi Pak, yang ingin bertanya bahwa apakah hipnosis ini ada expirednya? Bicara expired atau batas waktu tergantung pada sesinya Mbak. Kalau sesinya memang diharapkan terbatas waktu tertentu sesuai dengan keinginan klien, maka si hipnoterapis atau si hipnotis akan memprogram sesuai yang diinginkan. Oke, berarti memang ada jangka waktunya begitu Pak ya, sesuai dengan keinginan. Iya. Betul. Lalu apakah orang yang kena hipnosis ini akan jujur Pak jika ditanyai apapun, seperti apa yang di acara Uya Uya? Oh, mungkin ini bisa dijelaskan sedikit Pak, kan ada acara juga di Kuya Kuya begitu ya Pak ya. Nanti apakah ada perbedaan tersendiri dengan mungkin hipnosis Bapak? Ya. Secara prinsip sama, hanya saja kan berbeda pada penerapan. Kalau Uya Kuya itu sedang berada di acara sebuah hypnostate atau hipnotis pertunjukan. Semua itu disetting. Walaupun memang ada konsep hipnosis di sana, tetapi sudah disetting dari awal. Misalkan bahwasanya ada sebuah arahan dari awal. Jadi untuk menyampaikan semua yang ada di pikiran klien atau pikiran suyet. Semua tersetting Mbak kalau di Uya Kuya. Sedangkan kalau di meja terapi, di ruang terapi ya terbatas kontrak kerja antara terapis dengan suyet atau klien. Di luar itu tidak akan ada. Oke, memang itu ya Pak ya lebih private ya kalau di terapis ya. Kalau di itu memang settingan ternyata sahabat. Ini juga ada Anissa Hanif Safira. Pak, ini selamat sore Mbak Putri. Pak Suhendar mau tanya, apakah dalam sesi hipnoterapi ini hanya diberikan sugesti saja? Sesi terapi hanya diberikan sugesti saja. Tentu tidak. Melihat kompleksitas
permasalahan yang dihadapi klien. Sedangkan kalau hipnosis dengan sugesti itu terbatas kepada level fundamental atau sekedar untuk pertunjukan atau sekedar untuk self hipnosis pakai sugesti, Mbak. Sedangkan kalau sudah di advance itu apalagi klinikal itu sudah pakai hipnoanalisis. Oke. Iya. Itu tadi sudah terjawab ya Anissa. Ini ada Kevin Chandra, Pak. Mau tanya bagaimana cara kita bisa terhindar dari hipnotis yang negatif? Istilahnya seperti gendam. Mohon pencerahannya, Pak. Ya. Kuncinya cukup simpel sebenarnya. Jadi kita harus tahu dulu 5 jalan untuk bisa tertembusnya pikiran bawah sadar. 5 jalan ini adalah figur otoritas, intensitas emosi, kemudian repetisi atau pengulangan, kemudian identitas kelompok, dan yang kelima hipnosis itu sendiri. Jadi kalau kita sudah tahu jalan informasi masuknya pikiran bawah sadar itu apa saja, kita bisa menghandle kira-kira saya sekarang di keadaan mana agar tidak mudah terhipnosis. Karena gendam sendiri saya bisa mengatakan itu adalah hipnosis kuno, Mbak. Dalam pelaksanaan juga menggunakan konsep-konsep ataupun teknik-teknik hipnosis. Sehingga kalau kita ingin menghindarinya, maka yang paling utama adalah kita jangan sampai pada suatu saat tertentu itu terfokus hanya pada satu objek. Misalkan melamun, misalkan melihat televisi, melihat HP di keramaian, itu sangat mudah terhipnosis. Karena apa? Karena saat itu kita dalam kondisi hipnosis. Jadi apapun respon, apapun kejadian di luar diri kita, itu akan dengan sangat mudah diterima pikiran bawah sadar. Tinggal tergantung rangsangan apakah itu, dan akan disesuaikan juga dengan modalitas kita. Misalkan kita cenderung orang yang perasa, maka dengan melihat HP fokus ya, kemudian tiba-tiba ada orang pura-pura jatuh di depan, kita kan punya perasaan, akhirnya merasa kasihan. Ternyata si dia ini punya niat untuk menggendam kita atau menghipnosis kita. Otomatis posisi hipnosis kita dari fokus ke HP sudah teralihkan pada fokus ke orang yang jatuh tadi. Sehingga apapun yang dilakukan oleh yang jatuh itu menjadi perhatian kita menjadi sangat fokus ke dia, itulah kita terhipnosis. Sehingga apapun yang dilakukan akan masuk langsung pada bawah sadar dan direspon oleh bawah sadar. Apapun yang dilakukan, diminta untuk kita lakukan, maka akan kita lakukan. Makanya hindari di keramaian untuk fokus dengan di dirinya. Satu objek aja iya, gitu misalkan ya. asik dengan gadget itu jalan maksudnya hipnosis atau gendam. Oke, berarti memang kalau mungkin di jalan sahabat ini jangan main HP gitu ya. Betul, Atau jangan fokus di satu objek saja. Mungkin bisa memperhatikan sekeliling juga ya Pak ya. Jadi nggak fokus di satu objek. Supaya kita juga nanti mungkin ada kecelakaan atau apa yang nanti membuat rasa kita menjadi simpati begitu ya Pak ya. Oke, ini ada juga Pak dari Adam. Kalau saya ingin menghilangkan trauma dan kenangan buruk yang saya miliki, saya menginginkan terapi hipnoterapi, bisa nggak Pak? Kalau selain dengan metode hipnoterapi, apakah juga ada? Metodenya jelas hipnoterapi, jelas pakai konsep hipnosis. Jawabannya pasti bisa. Hanya saja memang di sini untuk menghilangkan trauma, menghilangkan kenangan buruk, yang dihilangkan perlu diingat ya, yang dihilangkan bukan ingatannya, bukan memorinya, tapi kami akan memodifikasi persepsi daripada memori tersebut. Jadi di dunia hipnosis mengenal tiga aspek yang akan kita edit, Mbak. Jadi memori, persepsi, yang satunya adalah tenggelam ya. Persepsi, memori, pokoknya itulah. Jadi ya, tenggelam. Ini tadi kayaknya muncul ya. Ini kayaknya memang terhipnosis dengan saya ini bapaknya. Oke. Ini juga ada pertanyaan Dok dari Michelle Wuris. Apakah hipnosis ini dapat membuat melakukan hal yang berlawanan dengan keinginan kita? Tidak bisa. Tidak bisa ya? Tidak bisa. Kecuali memang seorang hipnotis handal yang memang fungsinya di sana dan sudah ada kesepakatan dari awal. Oke, luar biasa sekali.
Nah sahabat, buat kalian semuanya ini banyak sekali Pak untuk pertanyaan-pertanyaan dari sahabat cerdas yang sudah hadir di live streaming YouTube kita di Radio Suara Gersik. Di program Sebar Sehat Bareng ini temanya kali ini adalah memahami hipnosis sebagai ilmu pengetahuan yang ilmiah. Dan mungkin sahabat cerdas kepo banget gimana caranya menghipnosis orang dengan oleh Bapak Suhendar Pambudi. Ini langsung aja nanti setelah iklan berikut ini Putri akan panggilkan rekan dari Radio Suara Gersik yang nantinya akan dihipnosis ya bersama Bapak Suhendar Pambudi. Oke langsung aja, jangan kemana-mana, stay tune di 100,4 FM Radio Suara Gersik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Radio Suara Gersik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Oke sahabat, kembali lagi bersama Putri di program Sebar Sehat Bareng. Kali ini masih di memahami hipnosis ya sebagai ilmu pengetahuan yang ilmiah bersama Bapak Suhendar. Ini sudah hadir Pak. Korban nih, nantinya korban ya yang dihipnosis ini ada Mbak Leli ini dari call center 112 yang memang tugasnya ini selalu membantu masyarakat untuk kegawat daruratan Pak. Oh, ini iya, mungkin bisa langsung aja Pak dihipnosis. Oke, baik Mbak Leli ya, salam kenal ya. Ya Pak. Sudah tahu apa itu hipnosis? Belum, saya taunya ya kayak nggak sadar gitu Oh aja ya, gitu. jadi tidak hanya itu Mbak, dan memang tidak seperti itu juga. Jadi kondisi hipnosis adalah kondisi kita berada pada tarapan yang sangat sadar, bahkan super sadar. Ya. Mbak Leli berkenan untuk saat ini kita sedikit bermain tentang hipnosis, mempraktekkan, dan Mbak Leli dapat merasakan gimana sih sensasinya untuk bisa terhipnosis. Ya. Baik. Yang pertama, Mbak Leli mendengarkan apapun yang saya katakan dan lakukan apapun yang saya katakan. Ya. Yang pertama, silakan Mbak angkat tangannya depan, ya. Luruskan ke depan, di depan mata, ya. Fokuskan perhatian Mbak Leli ke dua jari yang tertempel, ya. Fokuskan, sangat fokus, ya. Fokus. Kemudian bayangkan di kedua ujung jari Mbak Leli saya ikatkan benang dan saya simpulkan atau saya ikat benang tersebut dengan sangat erat. Sangat erat. Rasakan ikatan tersebut sangat erat, ya. Sekali lagi bayangkan saya meneteskan 3 tetes cairan lem perekat, lem besi yang sangat lengket, 3 tetes saja di jari Mbak Leli. Saya teteskan dan saya tiup sampai lem mengering. Rasakan lem mengering di telapak tangan Mbak Leli, di kedua ujung jari yang menempel tadi. Kemudian kita hitung. Setiap hitungan yang saya sebutkan membuat jari Mbak Leli semakin lengket dan sangat lengket. 1, 2, tambah lengket, semakin lengket. 3, sangat lengket, semakin lengket. Dan 4, 100 kali lengket. Dan 5. Sekarang silakan Mbak Leli coba buka kedua jari Mbak Leli yang lengket tadi, dan semakin Mbak Leli berusaha membuka, akan semakin lengket berkali-kali lipat, sehingga Mbak Leli tidak bisa membuka jari tangan Mbak Leli. Semakin berusaha dibuka akan semakin lengket, dan semakin lengket. Silakan. Semakin berusaha dibuka akan semakin lengket dan semakin lengket. Semakin berusaha akan semakin lengket, tambah lengket, dan super lengket. Dah, terima kasih. Bisa dibuka tadi? Kok bisa dokter? Nah, sekarang kok bisa? Karena saya gini. Ya. Jadi begitu. Okay. Jadi ketika kita terfokus, tadi kan kuncinya cuma fokus kan. Iya. Lemnya tidak ada, benangnya tidak ada. Okay.
Ya, jadi Iya. seperti itu. Jadi hipnosis seperti itu. Cuma nanti tinggal aplikasinya untuk apa kita sesuaikan. Oke, memang tadi rasanya gimana, Mbak Leli? Iya, kayak nggak bisa dibuka gitu. Kan sudah saya suruh kan, silakan dibuka. Dan semakin dibuka semakin lengket. Nah, Oke. udah berusaha buka cuma ya itu tadi. Iya. Saya bisa bukanya ketika saya ini kan Iya. di meja. Karena selesai tadi. Iya. Kan. Walaupun Oke, nggak saya luar suruh biasa. kan berhenti sendiri. Luar biasa Pak Suhendar ini. Karena saya tidak mensugestikan sekarang dan seterusnya jari Anda lengket. Kalau saya mensugestikan itu, maka dan sampai seterusnya akan seperti itu. Sebelum itu saya akhiri dengan sekarang boleh dibuka. Oke. Ya, jadi semuanya selesai ketika saya katakan oke selesai. Ya Iya, sudah, oke, selesai. kembali ke normal lagi. Oke, luar biasa ini Pak Suhendar. Jadi yang bertanya apakah expired atau tidak atau selamanya Tergantung hipnotisnya begitu Iya. ya. Tergantung Mau dibuat kapan seperti diakhiri hipnosisnya begitu ya, Iya. Pak ya. Oke, terima kasih Mbak Leli, masih di sini aja nggak apa-apa. Nanti Pak, ini banyak sekali sahabat cerdas yang menanyakan, apakah mungkin ya Pak seorang yang dihipnosis ini tidak dapat bangun kembali? Mungkin ini hipnosis yang tidur mungkin ya Pak ya? Oh, tidak. Jadi saking rileksnya, saking nyamannya sampai kebablasan itu. Oh gitu. Jadi dan tidak apa-apa. Justru kondisi tidur ini adalah bagi seorang hipnotis itu bisa dilihat ketika dia sudah nggak respon dengan apa yang disampaikan oleh hipnotis, maka dia kebablasan tertidur. Sudah biarkan aja. Nanti 2-3 jam akan bangun lagi seperti tidur normal. Oke. Jadi terhipnotis pun akan seperti tidur normal, nggak apa-apa. Tapi Pak Suhendar bisa nggak bikin Mbak Leli tidur ini? Sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Tadi tinggal saya teruskan aja. Jadi ketika dia kan sudah terlengket hipnosis, tinggal saya perintahkan sekarang tutup mata Anda dan lipat gandakan kenyamanannya maka akan tertidur. Oke, begitu ya, Pak ya. Mungkin bisa dicoba Pak. Tidur? Enggak. Mau? Kalau mau kita coba. Oke, silakan. Mungkin tidur di sini gitu aja, Pak. Ya. Jadi kembali fokuskan pikiran ya. Jadi silakan pandang dulu jari tangannya. Ya, lihat ya. Kemudian fokuskan perhatian Anda pada jari Anda. Ya, fokus. Sangat fokus. Sangat fokus. Sangat fokus ya, fokus. Bayangkan ya, bayangkan jari Anda berubah berjumlah 3. Jari Anda menjadi 3, bayangkan. Dan rasakan jari Anda mulai bergetar-getar dan bergerak. Tidur. Baik, Mbak Leli masih bersama saya. Oke. Dengarkan semua kata-kata dari saya. Mari kita berhitung 1 sampai 10. Dalam setiap hitungan, Mbak Leli akan semakin nyaman tidurnya, semakin nyenyak dan semakin nyenyak. 1. Semakin rileks, tambah rileks, lipat gandakan kenyamanannya. 2. 3. 4. Kenyamanan itu mulai mengalir dari atas kepala turun ke bahu. 5. Turun ke 2 telapak tangan. 6. Turun ke punggung, pinggul dan seluruh tubuh. 7. 8. Dan sekarang Mbak Leli seperti tidak punya kekuatan dan jatuh seperti kain basah. 9 dan 10. Jika Mbak Leli masih bersama saya di sini, silakan gerakkan jari telunjuk kanan Mbak Leli. Baik, saya sudah melihatnya. Silakan turunkan. Ya, lipat gandakan kenyamanan ini. Sekarang bayangkan Mbak Leli berada di suatu tempat yang sangat Mbak Leli sukai. Bayangkan Mbak Leli sekarang berada di suatu tempat yang sangat Mbak Leli sukai. Tempat terfavorit bagi Mbak Leli.
Kalau boleh tahu, sekarang Mbak Leli ada di mana? Kamar. Di kamar. Ada apa di kamar Mbak Leli? Ada bantal. Ada bantal. Selain bantal? Guling. Boleh. Selain Mbak Leli dalam kamar, ada siapa lagi? Tidak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Apa yang Mbak Leli lakukan dalam kamar saat ini? Rebahan. Sambil ngapain? Sambil main HP. Main HP. Apa yang dimainkan? Lihat drakor. Oke. Baik, sekarang rasakan kembali, tingkatkan sensasinya, tingkatkan kenyamanan Mbak Leli yang saat ini berada dalam kamar dan bermain HP. Kemudian kita berpindah ke tempat lain. Di tempat itu adalah tempat yang sangat tidak Mbak Leli sukai. Dalam hitungan ketiga, Mbak Leli akan berada di sana. Siap-siap. 1, 2, 3. Baik Mbak Leli, sekarang ada di mana? Di kamar mandi. Kamar mandi. Sedang apa? Sedang berdiri. Sedang berdiri. Kenapa Mbak Leli menangis? Ya, saya takut. Takut apa? Takut di kamar mandi. Ada apa di kamar mandi Mbak Leli? Nggak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Baik. Sekarang kita kembalikan lagi rasa nyamannya Mbak Leli. Mari kita panggil. Rasakan kenyamanan yang sangat luar biasa kembali saat tadi Mbak Leli ada di kamar tidur. Rasakan kenyamanan tersebut, lipat gandakan kenyamanannya. Bayangkan senyata mungkin di pikiran Mbak Leli. Dibayangkan senyata mungkin kenyamanan saat Mbak Leli ada di kamar tidur. Baik, Mbak Leli sudah merasakan kenyamanannya? Baik. Jadikan kenyamanan ini juga Mbak Leli rasakan setiap saat, setiap waktu ketika Mbak Leli ada di kamar mandi. Jadikan kenyamanan yang sama bagi Mbak Leli. Setiap kali Mbak Leli berada di kamar mandi, merasakan kenyamanan yang sama seperti saat di kamar tidur. Rasakan kenyamanannya, rasakan, lipat gandakan, dan mulai sekarang dan seterusnya, setiap kali Mbak Leli berada di kamar mandi, maka Mbak Leli akan merasakan rasa yang nyaman, damai, tentram, dan bahagia, sebagaimana Mbak Leli merasakannya ketika di kamar tidur. Bisa dipahami Mbak Leli? Baik, silakan. Dalam hitungan ketiga, silakan kembali lagi ke kamar mandi. 1, 2, 3. Mbak Leli di mana? Kamar mandi. Sedang apa? Sedang berdiri. Apa yang Mbak Leli rasakan? Apa rasanya? Bagaimana? Iya, tenang. Tenang. Selain tenang, damai ya. Iya, Baik. Lipat gandakan perasaan ini Mbak Leli berpuluh-puluh kali lipat dan tanamkan rasa ini bahwa setiap kali Mbak Leli ada di kamar mandi, maka Mbak Leli merasakan perasaan ini. Perasaan yang sangat nyaman, yang sangat damai, mulai saat ini dan seterusnya. Baik Mbak Leli, mari kita kembali pada kondisi normal. Saya akan menghitung dari angka 5 sampai ke 1, dan dalam setiap hitungan Mbak Leli akan semakin sehat, semakin segar, dan semakin bahagia. Saya akan menghitung mundur dari sekarang. Bantu menghitung Mbak Leli, dan setiap hitungan Mbak Leli akan semakin segar dan siap-siap buka mata dalam keadaan yang sangat segar dan sangat sehat. 5. Persiapkan diri Mbak Leli untuk merasakan kesehatan, merasakan sensasi yang sangat segar luar biasa. 4. Semakin segar, semakin bugar. 3, 2, 1. Dan silakan buka mata dalam keadaan sangat sehat dan sangat segar.
Wow, luar biasa sekali. Ternyata Mbak Leli ini takut di kamar mandi, Sab. Baru tahu masih ya. takut? Masih takut? Enggak takut. Siapa yang bilang takut ya? Oke, ini dong sambil menunggu pertanyaan terakhir ini ya, dari sahabat cerdas. Ini apakah bisa ya dok menghipnosis orang agar cinta kepada kita? Aduh, saya juga mau. Jadi Mungkin ini itu bisa saja. Cuman ya kalau didatangkan ke hipnoterapis ya memang harus ada kesepakatan dari awal. Misalkan ada dua buah pasangan suami istri yang sedang retak hubungannya, kepengen didamaikan lagi, diakurkan lagi, ya itu baru saya terima. Tapi kalau ada seorang sejoli yang belum apa-apa, kemudian datang saya sih, Mas tolong saya dibuat perempuan ini cinta pada saya, mohon maaf. Itu berhalangan dengan etik yang kami miliki ya. berarti memang jika ada permasalahan yang kompleks begitu Iya, ya, itu Pak rumah ya. tangga saja biar kita kadang si istri si suami kan sudah mulai luntur perasaannya, entah dengan ada will oke. atau will, itu nanti kita bisa bantu untuk kembali memunculkan yang dulu pernah hilang gitu. Oke, apakah seseorang ini dari Diajeng, Pak? Apakah seseorang ini bisa lupa terhadap sesi hipnotis tersebut? Tergantung. Jadi kalau tidak ada sugesti atau perintah atau pernyataan dari hipnoterapis bahwasanya Anda akan mengingat seluruh terapi ini, proses ini, maka dia seperti habis tidur aja. Oke, memang tadi yang dirasakan Mbak Leli ketika dihipnosis bagaimana Mbak Leli? Kalau kita fokus ya beneran Iya. saya sampai kan emang saya takut di Iya. kamar mandi sampai Oke. ya, saya nangis gitu. Heeh. Jadi kalau fokus terus arahannya itu arahan dokternya saya fokus. Jadi kayak saya itu membayangkan beneran kalau saya itu di situ walaupun saya berdiri tapi saya itu takut gitu. Ya, berarti sensasinya tadi. Jadi saya lengkapi tadi yang 3 hal tadi itu jadi memori, persepsi, dan sensasi. Yang saya edit adalah sensasinya beliau. Oke, luar Dan biasa saya tidak sekali. menghilangkan memorinya. Yang takut tadi dia masih ingat pernah takut. Tapi mulai sekarang seterusnya dia di kamar nggak akan takut lagi. Karena sensasi takutnya sudah dimodifikasi. Oke, jadi next ini bisa nggak takut lagi nih ya, Iya. Pak ya, Sender. Oke, buat sahabat cerdas yang ingin bertanya masih ada waktu 5 menit sebelum melakukan pertanyaan lagi nih ya. Putri sajikan iklan layanan masyarakat terlebih dahulu. Cerdas dan bermanfaat. Oke sahabat, nggak kerasa ya, ini udah hampir 1 jam aja Putri di program Sebar Sehat Bareng, dan kali ini masih bersama Bapak Suhendar. Dan kali ini Pak, ini ada pertanyaan terakhir ini Pak ya. Ini adalah dari dunia burung, ini nggak tahu siapa. Mungkin ya dari sahabat cerdas ini bisa nggak ya Pak untuk hipnosis yang di rumah lewat YouTube streaming sekarang? Bisa, tetapi bukan YouTube streaming ya. Kita pakai panggilan video, jadi 2 arah. Kalau 1 arah nggak bisa, karena kita harus tahu juga respon daripada yang dihipnosis. Berarti memang mungkin melalui video call begitu ya Betul, Pak ya, ya. itu bisa dihipnosis. Bisa. Oke. Pak, mungkin ada masukan atau nantinya harapan untuk masyarakat Gresik, mungkin yang ingin gitu Pak ya belajar mengenai hipnosis bisa mengunjungi kemana atau menghubungi siapa begitu Pak? Kalau untuk belajar hipnosis ataupun untuk terapi, maka silakan langsung ke Gria Agia Brilliance atau menghubungi saya Suhendar pada nomor 085 648 418 514. Baik, juga bisa menghubungi itu Pak ya, Theta Institute ya. Betul, nanti itu ada websitenya Mbak di thetainstitute.co.id. Sedangkan untuk terapi, khusus terapi untuk di thetacenter.co.id. Oke, luar biasa. Terima kasih ya Pak untuk waktunya sudah hadir di Radio Suara Gresik Pak Suhendar, dan ini selaku juga Ketua Perhisa ya Pak ya. betul. Ini mungkin sahabat cerdas membutuhkan hipnoterapis begitu ya, ini bisa langsung menghubungi beliau. Dan kali ini Putri mohon undur diri sahabat, sudah 1 jam ini Putri menemani sahabat cerdas di program Sebar
Sehat Bareng, dan kali ini terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Suhendar sekali lagi. Dan saksikan terus ya sahabat program Sebar di pukul 3 sore hingga pukul 4 sore di 100,4 FM Radio Suara Gersik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Dan saya Putri Rizkyana, sampai jumpa di talk show selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Polwan Polres Gresik